Shalom, sahabat Traveling with Jesus. Hari ini Minggu ke-12, tanggal 20 Juni 2021. Kami tim official We Read Traveling with Jesus akan mempersembahkan bacaan hari Minggu lengkap. Saya, Yovita, akan menyanyikan Mazmur Tanggapan dan Haleluya. Bacaan pertama dibawakan oleh Ibu Rina di Denpasar, dan untuk bacaan kedua oleh Kak Roga di Victoria. Kemudian renungan singkat hari ini akan dibawakan oleh Romo Hans di Singaraja. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi sahabat sekalian. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi 20 Juni 2021. Hari Minggu biasa ke-12. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Bacaan diambil dari kitab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, katanya, "Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya? Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu? Ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya.
Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang laut pun tenang. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Sungguh, yang baru sudah datang. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka.
Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sahabat, we read Traveling with Jesus. Selamat pagi. Saya Romo Hans dari Paroki Santo Paulus Singaraja. Hari ini hendak mengajak kita bersama merenungkan tentang Injil dari Minggu Biasa ke-12 tahun B. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan bacaan hari ini. Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih, kisah Yesus tertidur dan menenangkan badai ini mengganggu saya. Para murid itu nelayan yang setiap hari mencari makan di Danau Galilea, dan mereka sudah sering berhadapan dengan gelombang dan danau dan badai di danau itu. Danau Galilea itu dikelilingi oleh bukit-bukit. Ada celah di antara bukit-bukit itu tempat angin dapat masuk. Maka seringkali ada angin keras yang menyebabkan badai dan ombak besar. Dan mereka pasti sudah berkali-kali mengalaminya. Karena itu bagaimana mereka sebagai nelayan
harus minta tolong kepada Yesus yang bukan nelayan, orang dari Nazaret, daerah yang tidak ada danaunya? Jawabannya ada pada penjelasan Injil Markus. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Buritan adalah tempat di belakang perahu. Sudutnya sempit, hanya cukup untuk satu orang saja, tempat pemegang kemudi. Dan pada saat badai, pemegang kemudi sangat berperan. Dia yang harus mengarahkan perahu untuk menghadapi gelombang supaya perahu tidak terbalik diterjang ombak. Dan Yesus ada di sana tidur dengan enaknya. Makanya para murid membangunkan dia dan marah. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Memang mereka sudah melihat Yesus menyembuhkan orang, mengajar secara luar biasa. Tetapi nampaknya mereka tidak berharap bahwa guru ini tahu sesuatu tentang mengendalikan perahu dalam keadaan badai. Sehingga saat Yesus bangun, menghardik badai dan meredakan gelombang, mereka menjadi bertanya-tanya, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kisah ini punya dua latar belakang. Air dalam, yang yaitu danau dan laut dan gelombangnya, yang menggambarkan dunia bawah, tempat kuasa jahat tinggal. Dan hal yang kedua adalah tidur. Tidur adalah tanda orang yang punya hati bersih dan percaya bahwa ia dilindungi oleh Allah sendiri. Yesus sebagai pemegang kemudi adalah orang yang tenang dan penuh percaya kepada Allah. Dan saat ia bangun, ia berkuasa juga menguasai angin badai dan gelombang. Jadi, yang pasrah dan percaya juga diberi kuasa Allah untuk mengalahkan kuasa jahat yang mengancam dan mengacau balaukan hidup. Dalam menghadapi badai kehidupan, kita tidak jarang berseru kepada Tuhan yang nampaknya tidak peduli. Harapan kita nampak sia-sia dan semua menjadi gelap. Kita terkungkung dalam badai kehidupan itu dan dikuasai putus asa dan kekecewaan. Dan lalu kita bertindak seakan-akan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Suatu hari seorang gadis sedang mengendarai mobil bersama ayahnya dan tiba-tiba mereka terkena hujan badai yang sangat besar. Gadis itu bertanya kepada ayahnya, "Saya harus bagaimana?" Jawab ayahnya, "Terus mengemudi." Setelah beberapa meter, gadis itu melihat ada 18 mobil sudah menepi. Dia berkata, "Kita harus minggir juga. Saya hampir tidak melihat apa-apa di depan. Setiap orang sudah minggir." Kata ayahnya, "Jangan menyerah, jalan terus." Sekarang badai semakin menggila. Tetapi gadis itu tidak berhenti. Dia mengendara terus. Dan tak lama ia mulai dapat melihat lebih jelas. Dan akhirnya dia sampai ke jalan yang kering, keluar dari badai, dan matahari bersinar terang. Ayahnya berkata, "Sekarang kamu boleh minggir, lihatlah keluar." Gadis itu bertanya, "Kenapa sekarang?" Jawab ayahnya, "Keluar dan lihatlah ke belakang." Semua orang yang menyerah dan berhenti, mereka masih berada di tengah badai. Karena kamu tidak menyerah, badainya sudah lewat. Para pendengar yang terkasih, bagi semua orang yang mengalami saat-saat sulit, meski semua orang yang terkuat sekalipun menyerah, Anda tidak harus ikut. Kalau Anda berjalan terus, segera badaimu akan selesai dan matahari akan bersinar kembali. Dan bagi kita orang beriman, kita jalan terus karena ada Kristus di buritan perahu. Ada Kristus yang membantu perjalanan kita. Kita didampingi untuk menembus badai kehidupan dan menggapai sinar harapan, iman,
dan kasih. Amin. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus.